Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita akan ngebahas tentang fenomena saat ini yang namanya work from home dengan adanya batasan kita untuk beraktivitas secara normal di era kondisi yang diperbarui ini. Bahasa di kita era new normal atau kondisi kebiasaan baru, yang mana banyak orang kemudian beraktivitasnya di rumah. Liburan panjang maksud hati, tapi ternyata banyak yang lebih berbahaya daripada pandemi penyakit atau virusnya itu sendiri, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita jadi nggak aktif, atau bahasa di kita jadi males-malesan. Penyakit yang kemudian menyerang bukan saja tentang masalah kesehatan, tapi juga masalah hati yang lebih berbahaya. Ya, kondisi yang mengharuskan kita bekerja di rumah dengan gaya dan style yang berbeda daripada kantoran gitu ya. Karena mungkin di luaran, di kantor kita bekerja dengan iklim yang mungkin berenergi positif lebih banyak gitu ya. Walaupun tuntutan juga banyak. Ketika di rumah kita lebih bebas secara physically ya, berpakaian, terus kemudian kedisiplinan kecil kan jadi nggak jadi masalah ketika kita nggak sesuai dengan prosedurnya, misalnya nggak bersepatu, berbaju, berbusana, seragam dan seterusnya, kan kita jadi lebih nyantai ketika di rumah. Masalah yang terbaru adalah ketika kita bekerja dengan iklim atau mungkin motivasi yang seperti itu, chargernya tidak sama, maka kita juga harus mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru yang sifatnya itu lebih ke jaga diri. Ya, karena kebebasan-kebebasan tertentu membuat kita jadi abai terkait dengan hal-hal yang dianggapnya itu tidak berbahaya tapi malah jadi bahaya. Misalnya nih, kan kerjaan banyak kan online ya. Dengan kondisi online itu kita jadi banyak terdistract karena lingkungannya juga nyantai di rumah gitu ya. Misalnya yang kerjaan online di rumah itu lebih banyak terganggu atau teralihkan dengan ngelihat kolom-kolom sosial media di timeline ataupun buka tab atau beranda yang lainnya, sehingga terganggu dengan itu. Gangguan yang paling utama adalah gangguan pandangan yang kemudian nggak bisa kita jaga dari hal-hal yang sifatnya melenakan, entah itu yang kemudian tertarik dengan lawan jenis gitu ya, lebih cenderung melihat ke arah sana ya. Mungkin akun-akun yang menampilkan keindahan, kemolekan dan seterusnya, laki-laki begitu ya, tapi cewek-cewek juga begitu kok, nggak jauh beda saat ini. Buktinya banyak akun-akun di sosial media yang ngumpas atau ngebahas tentang cowok-cowok drama Korea tertentu gitu, komentarnya bejibun ya, nggak kalah sama fans penyanyi ataupun mungkin ya wahana-wahana hiburan yang semacam itu. Tapi sekarang ya seperti itulah kondisinya, kita disibukkan dengan kondisi yang sama. Laki juga nggak bisa jaga pandangan, perempuan juga sama. Kedua, yang kemudian nggak bisa tahan godaan dengan barang-barang murah ya, yang kemudian sale ataupun mungkin diskon untuk brand-brand ternama begitu, yang mana saat ini memang kebutuhan konsumsinya makin tinggi ketika kita di rumah aja. Karena ketidakseimbangan itu membuat kita jadi tergoda atau gampang bosen dan lebih memilih sesuatu yang sederhana, dan itu membuat bahagia. Biasanya ya scrolling timeline yang isinya tentang diskon atau model-model barang terbaru yang kemudian lebih cenderung ke kita. Nah, ternyata hal itu juga membuat penyakit baru. Ada lagi yang kemudian ngelihat postingan di timeline teman-teman, partner dan seterusnya, orang-orang di luaran sana yang kemudian memposting tentang prestasinya, terus kemudian seberapa produktif ia, seberapa besar capaian-capaiannya dan seterusnya itu membuat kita jadi minder dengan kebahagiaan versi di kita. Capaian versi kita dengan capaian versi orang lain, padahal kita juga mungkin nggak tahu bahwa setiap orang punya zona kesuksesannya, zona produktifnya masing-masing juga. Nah, itu semuanya membuat kita jadi secara tidak sadar menginstal penyakit baru, namanya penyakit tulul amal. Maka yang perlu disadari adalah
bagaimana kita bisa menginstal antivirusnya. Antivirusnya Tulul Amal, yaitu berusaha sadar untuk kemudian bisa hemat keinginan atau membatasi diri dari panjang angan-angan atau ngayal, bahasanya halu. Halu bukan cuman urusan masalah hati dan perasaan, halunya tentang capaian-capaian dunia, pergi kemana-mana, punya barang dan bentuk-bentuk apresiasi terhadap upaya dan hasil kerja kerasnya yang kemudian juga harus bagus, harus bikin orang lain wow dan seterusnya. Itu juga termasuk penyakit-penyakit baru. Pada dasarnya Nabi Muhammad pernah menitipkan sebuah pesan untuk kita bahwa setiap manusia pada dasarnya itu adalah budak dari keinginannya. Horor bukan? Bener, setiap dari keinginan kita apapun itu jenisnya biasanya akan menuntun kita, mengarahkan kita pada sesuatu yang kemudian kita mau, kita ingin, dan sifatnya duniawi. Udah tentu, apa aja, entah itu harta, entah itu kepemilikan benda-benda yang ya mungkin buat kita keren, istimewa gitu, yang mulai memiliki value atau nilai yang luar biasa. Yang ketiga, jabatan, posisi, ya. Kemudian pujian-pujian, likes dan komen kalau mungkin saat ini. Kalau dulu mungkin bahasanya jabatan, ya tahta gitu. Cuman saat ini itu pun juga bisa kita dapati bagi mereka-mereka yang tidak punya posisi strategis di dunia. Cuman sekedar likes yang banyak itu sudah termasuk di kategori ini, yaitu jabatan, ya. Kategori klasifikasi di masyarakat secara umum, teman-teman kita yang merasa bahwa diri kita itu lebih baik gitu, likes, komen, subscribers dan seterusnya itu. Meski demikian, punya keinginan, punya target, punya harapan itu bukanlah hal yang buruk ya, selama itu semuanya nggak berlebih-lebihan. Ya, seorang yang kemudian yang hidup di dunia ini juga harus bersemangat, punya giroh gitu ya, punya capaian, punya target gitu ya, supaya dia selalu bergerak atau tidak mungkin stuck atau bahkan nggak nganggur gitu. Rasul juga nggak suka muslim yang nganggur, tapi juga nggak senang jika berlebihan berharapnya, memiliki keinginan yang akhirnya nanti malah membuat patah usahanya karena keinginannya terlalu muluk-muluk atau terlalu tinggi duluan. Yang perlu kemudian digarisbawahi adalah segala keinginan atau harapan-harapan itu jangan sampai menghinakan kita di dunia, terlebih lagi menghinakan kita di hadapan Allah. Yakin Allah pasti akan mengangkat derajat kita ketika kita sesuai dengan apa yang kemudian Allah ingin, apa yang Allah mau. Setinggi apapun jabatan kita di mata orang lain, maka itu tidak ada artinya jika menjauhkan kita dari Allah. Percaya aja demikian, bahwa jabatan yang paling mulia di sisi Allah adalah jabatan ketika Allah suka dengan kita, maka hidup kita pun juga akan tentram dan bahagia. Ya teman-teman yang dirahmati Allah, percaya aja bahwa ini emang kayaknya ngomong doang gitu ya, tapi percaya aja di luaran sana mereka yang punya capaian-capaian luar biasa gitu ya, bahkan mau melakukan hal-hal yang hina. Contohnya aja, apa kurangnya sih duit dari seorang koruptor? Posisi ada, gaji juga jelas ya, orang lain juga melihat, terpandang ya, semuanya dipunya, tapi masih juga kurang, masih juga mengambil yang bukan haknya. Yang terjadi apa? Allah hinakan di hadapan manusia, ketahuan kan, jadi hina di hadapan Allah. Apalagi belum lagi dosa-dosa yang harus ditanggung dari kejahatan yang kemudian dia lakukan, mengambil hak-hak yang bukan miliknya. Oleh karena itu, pilihan yang terbaik adalah pilihan yang kemudian melibatkan Allah di dalam setiap aktivitas kita. Entah itu kesenangan dunia, entah itu aktivitas-aktivitas yang sifatnya strategis, entah itu berbagai macam aktivitas dunia, libatkan Allah. Maka insya Allah, Allah akan datangkan. Bukan kita yang ngejar, bukan kita yang capek, tapi itunya atau tujuannya itu akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Perlu kita ingat balik ya, bahwa semua apa yang kita capai, prestasi, harta, dan seterusnya itu akan bikin kita sibuk, akan bikin kita capek.
kita sempat berpikir enak ya kayaknya punya karyawan banyak, punya penghasilan tinggi, punya banyak villa, tempat bernaung yang ya seperti itulah apa yang kita inginkan, hampir rata-rata sama gitu ya. Tetapi betapa kita nggak berpikir atau tidak memikirkan apa efek samping dan tanggung jawab yang harus kita selesaikan, yang harus kita tunaikan untuk mereka atau untuk sesuatu, untuk berbagai hal yang kemudian kita punya. Contoh nih, punya perusahaan besar dulu, ketika kita merintis usaha enak ya punya karyawan, bisa distribusi tugas, bisa di backup ini itunya begitu kan. Nah itu semua ternyata nggak sama dengan apa yang kita inginkan ketika ternyata karyawan banyak, harus ngopeni banyak, yang akhirnya hak-haknya pun yang harus dituntut juga dari mereka karyawan kita juga banyak. Repot ngurusi itu, malah nggak kelar-kelar, nggak sibuknya malah jadi luar biasa. Harta, punya benda dan keinginan yang juga banyak, ternyata pajaknya juga banyak ya. Kitanya yang pengen dipikirin adalah ngumpulin, ternyata apa yang kemudian kita habiskan untuk itu semuanya juga banyak. Ada zakat, ada pajak, ada hak-hak orang lain yang kemudian ada di dalam harta benda yang kita punya. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka itu apapun yang kemudian kita inginkan, kekayaan dan segala macamnya, jangan sampai membuat kita jadi tamak terhadap harta yang malah notabene akan jadi blunder buat kita di dunia, bahkan di akhirat di hadapan Allah. Ada satu nasihat yang bagus ini yang saya peroleh dari sebuah tulisan dari Bang Alain Yulianto tentang nasihat orang-orang Jawa terhadap anak-anaknya, putra-putrinya. Iya, bahwa orang yang kemudian kaya hatinya dan kemudian lebih hemat keinginannya di dunia, atas dunia, itu jauh lebih utama. Nasihatnya akan saya bacakan begini bunyinya. Obahe awak itu kudu nyambut gawe. Nyambut gawe kuwi golek bondo. Bondo iku sarana kanggo ngibadah dhateng Allah. Tanpa bondo nek ngibadah ora sempurna. Nek golek bondo waspada lan wicaksana. Aja murka lan nista nanging golek bondo kudu sing kebek rahmati Gusti Kang Maha Kuwasa. Bondo iku bakal diwenehne nek anak putu ingkang migunani kangge nusa lan agama kabeh mau tumindak kang utama. Wah, ini dalam banget, syarat makna banget. Ya, bergeraknya tubuh maksudnya obain awak kudu nyambut gawe itu. Bergeraknya tubuh itu setidaknya adalah untuk bekerja. Karena bekerja itu kemudian kita mendapatkan kekayaan, mendapatkan harta. Dan kekayaan itu adalah alat untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan kekayaan itu cuma alat saja. Kalau mencari harta tanpa bondo, lek ibadah orang sempurna. Tanpa kekayaan itu, ibadah kita juga nggak akan sempurna. Nek golek bondo sing waspada lan wicaksana, kalau mencari harta harus berhati-hati, harus bijaksana, harus libatkan Allah. Ojo murka lan nista ing golek bondo, jangan mencari harta dengan cara yang haram. Karena ketamakan kita. Golek sing kebak rahmat ing Gusti Kang Maha Kuwasa. Carilah harta yang penuh dengan rahmatnya Allah, yang melibatkan kebermanfaatan bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang banyak, untuk orang lainnya. Bondo iku bakal diwenohno neng putra, neng putu, ya. Karena pada nantinya apa yang kemudian kita cari, harta yang kita kumpulkan bakalan dimakan sama anak sama cucu kita. Kita nggak bakal cukup ketika lebih dari kapasitas yang kemudian Allah berikan ke kita. Nah, anak-anak yang kemudian memakan harta itu adalah yang berguna bagi nusa lan agama, yaitu yang berguna untuk masyarakat dan untuk agamanya Allah. Maka itu kabeh mau tumindak kang utama, maka itu bekerjalah dengan jujur, karena itu adalah ciri-ciri hidup yang kemudian lebih utama, yang baik begitu ya. Kalau beberapa nasihat ini bisa disimpulkan dengan demikian, berhati-hati tentang tulul amal, karena keinginan-keinginan tanpa sadar kita install dari ketidakmampuan kita menjaga pandangan itu jauh lebih utama daripada kita mencapai atau target-target yang kemudian yang kita inginkan.
Itu lebih utama, ngejaga pandangan kita. Yang kedua, ketika kita pintar ngejaga pandangan, ya, itu bisa memangkas frekuensi kita untuk berangan-angan, ya. Karena nggak mungkin kita berangan-angan tanpa kemudian kita pasok itu dengan melihat-lihat gitu. Nggak mungkin kita bisa mikirin macam-macam tanpa kemudian sebelumnya kita melihat ataupun kita memandang, karena pintunya ada di mata. Bukan cuma sekedar hati perasaan tentang lawan jenis, tapi untuk benda-benda tentang capaian-capaian dan seterusnya itu ada. Yang terakhir, jaga bagaimana cara ngejaganya ketika kita sudah terlanjur terinstal penyakit yang demikian. Wajar, saya pun juga demikian. Apa yang jenengan baca, yang jenengan lihat, saya pun juga kemungkinan besar melihat. Karena saat ini ya zamannya media sosial, hampir semua bisa kita akses ya di gadget kita. Ketika kita sendirian, ketika kita rame-rame, semuanya punya akses yang sama. Bagaimana jika seandainya sudah sering begitu? Ciri-cirinya, wah enak ya kalau punya itu. Wah kayaknya seperti itu asik deh. Kayaknya itu bikin bahagia. Katanya bahagia sederhana. Nah, bahagia saya demikian. Kata dia soalnya begitu bahagianya. Nah, dengan yang seperti itu akhirnya kita harus punya antivirus yang luar biasa. Yang pertama, niatkan. Karena niat itu sangat berpengaruh ya. Kekuatan niat atau kekuatan keinginan yang ada di dalam hati kita, itu adalah motivasi yang paling kuat untuk kita berhati-hati. Niatkan bahwa kita nggak terjebak dalam jebakan tulul amal, jebakan keserakahan, kerakusan terhadap dunia. Dan ini memang harus ditanamkan sejak dini. Harus diingatkan setiap hari, sering muhasabah, syarab dan gali lebih dalam makna-makna kandungan bacaan-bacaan salat kita. Karena itu akan menimbulkan kita untuk tumbuh niat yang baik begitu. Yang kedua, cara yang paling hemat dan spesial yaitu mengingat kematian dengan zikrul maut, mengingat alam kubur, mengingat kematian. Maka insya Allah itu semua juga akan berefek samping yang positif. Berguna banget mengingat kematian itu, bener. Apa yang kemudian kita lalui, apa yang kemudian kita lihat, seolah-olah kayak nggak ada artinya lagi ketika kita ngelihat atau nengokin kuburan. Bener kan ya? Ingat kematian jadi ngerasa bahwa apa yang kita punya, apa yang kita capai, apa yang kita kejar itu serasa nggak ada gunanya gitu. Itu penting banget. Sehingga apa yang kemudian kita lakukan setelah kita mengingat kematian biasanya ya akan mempersiapkan atau memotong angan-angan kita atau mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya di alam kematian itu. Demikian, pasti itu. Yang terakhir, bahwa setiap hal yang kita putuskan di dunia itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada hasilnya, dan itu haknya Allah. Jadi mengingat ancaman Allah dari setiap apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, itu juga termasuk antivirus yang luar biasa. Kalau kita begini, nanti dapatnya begini. Kalau kita begini, nanti Allah akan kasih begini. Dan itu semuanya bisa diakses ketika kita sering atau rajin diingatkan dalam sebuah majelis ilmu, kajian-kajian, teman-teman yang baik, orang-orang yang solih, keluarga-keluarga yang kemudian mendukung kita untuk melakukan kebaikan. Penting banget itu. Dan itu akan menyelamatkan kita di masa depan kita di dunia dan masa depan kita di akhirat. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab.